Oke, saya lanjut dulu. Berhenti-berhenti ngobrolnya kalau nggak dibaptis pakai ini, Greenfield. Udah banyak vitaminnya lagi. Si Neng nih bener-bener pengen diguyur. Guyur dulu. Oh, nggak ada pengguyurnya ya. Nanti aja pakai ini. Nah, kemarin terakhir kita membahas kecekungan dari grafik fungsi. Cirinya itu dia cekung ke atas kalau turunan duanya besar nol. Jangan dibalik. Kalau turunan duanya besar nol, dia cekung ke atas, turunan duanya kecil nol, cekung ke bawah. Kita lihat contohnya. Ini gampang, jadi saya buka langsung aja. Tinggal meriksa tanda dari turunan dua. Nah, tentukan kecekungan, maksudnya kecekung atas atau cekung bawah, dan titik balik dari fungsi ini. Jadi kita hitung turunan duanya, gambarnya nggak perlu tahu, meskipun ini gampang, X pangkat 3. Turunan satu ini, turunan dua ini, untuk periksa tanda, tentunya kita periksa dulu yang penyebab nol sama yang nggak ada. Ini selalu ada turunan duanya. Penyebab nolnya di nol, turunan 2 sama nol di X sama nol. Bikin garis bilangan, tandai ini penyebab nolnya, kemudian kita periksa kiri kanannya. Nah, masukkan aja nilai X-nya di segmen yang kiri dan yang di kanan terhadap ini turunan 2, 6X. Didapat tandanya di sini negatif, ini positif. Kalau nggak paham nanya ya. Jadi F cekung ke bawah, ini yang turunannya negatif, diminta hingga sampai nol. Begitu ya. Kok atau sih? Oh, boleh nolnya dimasukkan gitu ya. Bukan atau sebenarnya boleh dijawab ini, boleh dijawab ini. Kemudian cekung ke atas di nol sampai tak hingga yang kanan ini. Nolnya kembali boleh dimasukkan. Jadi untuk kemonotonan sama kecekungan, titik ujungnya boleh dimasukkan ya. Oke. Kemudian titik beloknya mana? Titik belok itu titik tempat terjadinya perubahan kecekungan. Kita lihat ini berubah cekung bawah jadi cekung atas. Jadi di X sama dengan nol. Titik balik, titik belok itu sama aja ya. Istilah itu disamakan aja. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Mau disalin? Sok kalau ada yang mau nyalin silahkan salin dulu. Nomor 2 sama aja, sama aja. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Tentukan kecekungan dan titik balik dari fungsi ini. Kembali kayak tadi, cari turunan. Gambarnya nggak perlu tahu. Cari turunan satu. Ini saya tulis seperti ini supaya nggak usah pakai rumus pembagian. Jadi langsung ini pangkatnya ke depan. Ini turun satu. Ya, turun satu jadi min 5/3. Kemudian ini dikurangi satu lagi, pangkatnya jadi ini. Gitu. Neng, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Oke, ini saya kebawahkan menjadi X pangkat 8 akar pangkat 3 ya. Begitu. Nah, kita lihat pembuat nolnya kapan ini? Kapan dia nol? Nggak ada ya. Kapan dia nggak ada? Kalau exit nol ya. Oke, jadi saya periksa ini di kiri kanan nol. Kalau diperiksa ini tandanya selalu positif, betul? Karena ini X pangkat 8. Karena ini X pangkat 8, dia selalu positif.
Jadi selalu cekung ke atas. Nggak ada titik beloknya ya. Oke, begitu aja. Satu lagi, ada yang nyalin nggak? Kalau nggak, saya langsung. Hah? Nggak pahamnya yang mana? Mbak, habis itu diperiksa tanda dari F double aksen. Kan mau memeriksa kecekungan. Dia cekung atas kalau F double aksennya positif. Kalau turunan duanya positif. Udah, cekung bawah kalau turunan duanya negatif. Jadi untuk meriksa positif atau negatif, duduk, duduk. Ah, ya udah biar aja, nggak usah nungguin saya berhenti. Nah, jadi saya mau memeriksa tanda dari turunan dua. Untuk periksa tanda dari turunan dua, saya cari dulu yang nol turunan duanya. Nggak ada. Cari yang turunan duanya nggak ada. Di nol ya. Di nol kan ini nggak ada nih 1/0. Oke, sekarang trik buat garis bilangan. Tandai yang menyebabkan ini nol tadi nggak ada. Yang nggak ada di nol ya. Kemudian periksa ini tandanya. Masukin aja X-nya di sini. Dan di sini. Heeh. No. Heeh. Masukkan aja. Sebenarnya ini tanda udah kelihatan dari sini. 1/, ini X pangkat 8 kan selalu positif. Jadi tandanya pasti positif terus. Nah, setelah itu disimpulkan. Dia selalu cekung ke atas. Tetapi cekung ke atasnya ini kepotong di nol ya. Karena di nol sebenarnya nggak terdefinisi fungsinya. Jadi masing-masing ini cekung ke atas, ini juga cekung ke atas. Nol nggak dimasukkan. Udah paham? Hmm. Lanjut lagi. Enggak, 1/, X pangkat apapun, ini sama dengan X pangkat min P, kan betul? Hah? Apa? Depannya ada angkanya. Oh, sepertiganya tetap di bawah ya? Oke, betul, betul, betul. Ini salah. Ini sepertiga harusnya. Ini per 3 ya? Ya, dihitung lah. Tapi nggak, untungnya hanya meriksa tanda, jadi angkanya nggak pengaruh. Iya, iya. Sudah, saya lanjut ya. Jadi turunannya harus disesuaikan. Ini kalau di save kenapa selalu minta? Udah nggak usah di save. Lanjut yang nomor 3, saya punya fungsi ini. Kembali mau memeriksa kecekungannya. Kemarin udah kita hitung ya turunan satunya. Betul? Kemarin turunan satunya kan udah dihitung nih. Waktu membahas ke monotonan atau apa ya? Sebentar. Mana ya kemarin? Sebentar. Soalnya mana? Mau saya buka lagi yang kemarin. Nah, ini kemarin udah kita hitung nih. Coba kita lihat lagi. Turunan pertamanya, waktu itu saya tulis manual kemarin. Sekarang saya menghitung turunan duanya.
Aduh, panjang ya. Jadi turunan pertamanya, ini saya menghitung turunan keduanya di sini aja dulu. F aksen dulu. Ini ditulis sebagai X kuadrat min 4 X per X min 2 pangkat 2. Turunan 2-nya, bisa lah sendiri ya? Bisa? Ah, nggak yakin. Gitu? Dikurangi, itu kali apa? 2 pangkat 1 kali turunan dalamnya 1. Dibagi X min 2 pangkat 4. Ini kalau disederhanakan, percaya aja dengan hati terbuka, disederhanakan hasilnya ini. Ya, betul? Ini kalau disederhanakan hasilnya adalah yang ini. Oke, kita mau memeriksa tanda dari F double aksen. Nggak mungkin nol ini, betul? Dan dia nggak ada di 2. Di 2 kepotong, karena di 2 ini nggak terdefinisi. Oke, kalau diperiksa, bayangkan kalau X-nya kecil sekali, min 100, X-nya min 100, ini negatif. X-nya di kanan sekali, 100, ini positif. Jadi, F cekung ke bawah di sini, F cekung ke atas di 2 tak hingga. Kemudian titik belok di mana? Titik belok adalah titik tempat berubahnya kecekungan. Ya. Di berapa? Di 2. Nggak boleh. Nggak dipakai. Kenapa? Karena 2 nggak termasuk daerah definisi. Kalau nggak ada di daerah definisi, ya nggak dipakai. Gitu ya. Jadi, bukan titik belok atau bukan titik balik. Karena 2 tidak termasuk daerah definisi. Jadi, fungsi F tidak mempunyai titik belok. Udah, gitu aja. Nah, tapi dari sini ya, nanti untuk mereka-reka grafiknya, nanti kita akan sampai ke grafik. Kita bisa ngereka-reka grafiknya gini. Cekung ke bawah diminta hingga sampai 2. Ini 2 ya. 1, 2. Kemarin udah dihitung titik maksimum lokal di 0. Kalau 0 berapa ya ini? Kalau 0, 4 per min 2. Min 2. Jadi melalui ini min 2 juga. Di sini min 2. Ini maksimum lokal. Di kiri kanannya sampai dari minta hingga sampai 2, dia harus cekung ke bawah. Jadi ini harus cekung ke bawah gitu. Ya, di 2 nggak ada. Di 2 nggak terdefinisi. Dia harus cekung ke bawah. Tapi cekung ke bawah bisa juga bentuknya nggak seperti itu. Bisa juga cekung ke bawah tuh macam-macam. Bisa juga bentuknya gini. Cekung ke bawah. Tapi nggak boleh karena ini kemarin maksimum lokal. Kemarin udah dihitung. Waktu maksimum minimum lokal. Ya, nggak. Jadi haruslah gini. Karena dia maksimum lokal. Gitu bentuknya. Dia maksimum lokal, ini cekung ke bawah. Gitu. Kemudian kemarin di 4 itu udah dihitung juga minimum lokal. Kalau ininya 4, kalau X-nya 4, F 4 tuh kemarin udah dihitung, saya ingat 6. Nah ini 6 minimum lokal. Dia di antara 2 sampai tak hingga harus cekung ke atas. Jadi grafiknya harus kira-kira gitu. Ya, oke. Salah, 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 salah. Di 4, 6.
Di dua nggak ada nilainya. Nah, harusnya gitu. Tapi nanti menggambar grafik. Oke, udah. Saya lanjut lagi ya. Tutup. Masuk lagi ke yang tadi. Mana? Oke, ini beres. Sekarang soal-soal. Banyak, sekian banyak soal-soal. Coba kita bahas soal-soal ini. Mengenai maksimum minimum lokal dan lain-lain. Nomor satu sendiri, saya mulai bahas nomor dua. Nah, klik aja ada jawabannya. Nah, gini, sama aja soalnya disalin lagi di sini. Nah, sebuah surat akan diketik pada kertas dengan batas-batas seperti di samping ini. Margin kirinya 2, kanannya 2, atasnya 4, bawahnya 4. Kemudian luas tulisannya harus 50 cm kuadrat. Nah, berapa ukuran kertasnya? Supaya luas kertas seminimum mungkin. Ya, ini karena kertasnya bisa aja panjang gitu atau lebar sekali bisa macam-macam kertasnya. Pokoknya memenuhi ini. Oke, soal yang kayak gini rada susah soal cerita gini. Kita harus memunculkan fungsinya, ya. Berapa ukuran kertas supaya luas kertas seminimum mungkin? Jadi kita harus memunculkan fungsi luas kertas. Ya, luasnya gampang, X kali Y. Tapi ini, oh ya, kenapa lebih besar dari 4 X ya? Karena ini 4, ini 4. X ya. Sorry, ya betul. Ini 2 jadi 4 ya. Jadi X-nya harus besar 4. Nah, ini kita nggak bisa kayak kemarin cari maksimum minimum lokalnya pakai turunan. Karena apa? Variabelnya ada 2. Kalau X-nya berubah, Y-nya pasti berubah. Kan, ya. Oke. Jadi salah satu harus dieliminasi dulu. X-nya dihilangkan atau Y-nya dihilangkan. Bagaimana menghilangkan salah satu variabel di sini? Kita gunakan data ini. Coba kita lihat apa. 50 cm persegi itu sama dengan X dikurangi 4 dikali Y dikurangi 8. Betul? Paham? Oh ya, saya pakai cara lain nggak apa-apa. X kurangi 4 dikali Y kurang 8 harus 50. Paham? Bilbina ada nggak? Hah? Ada, Pak. Bilbina? Mana Bilbina? Oh, suaranya nggak kedengeran. Lagi Ada, ngomong dia. Pak. Oh, ada deh suaranya. Kenapa ya? Kalau awal nggak kedengeran. Aisyah, mana Aisyah? Tidur. Ada, Pak. Ada, oke. Nah, dari sini saya bisa dapat hubungan X dan Y. Dari sini saya Y-nya yang mau dirumuskan dalam X. Jadi ini 50 dibagi X min 4, kemudian ditambah 8. Oke? Jadi luasnya saya nyatakan sebagai X kali Y, Y-nya diganti ini. Nah, muncullah rumus luas dalam satu variabel. Oke? Jangan mainan HP. Oke? Nah, mencari maksimum atau minimumnya gimana? Standar kayak kemarin.
Cari titik ujung di sini nggak ada. Cari titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Apa? Kebenaran sama dengan nol. Jadi kita turunin. Turunin. Percaya aja ini rumus turunannya udah saya hitung. Gitu ya. Iya, ini kan hanya gampang ya. Yang ini pembagian 8x jadi 8 lebih gampang lagi. Disusun ketemu ini. Jadi turunannya kapan? Nol. Kalau x-nya min 1 atau x-nya 9 ya. 4 nggak boleh. 4 sebenarnya kayak titik singular ya. Turunannya kan nggak ada di 4. Ini nilai L aksen nggak ada di 4. Tapi 4 nggak dipakai. Iya, karena ini X-nya harus besar 4. Oke. X sama dengan min 1 nggak dipakai juga. Ya, ya pasti X-nya harus besar 4 ya. Oke, jadi kita periksa hanya ada titik 9. Titik titik 4 nggak diperiksa juga. Karena 4 nggak boleh. Oke, kita periksa di kiri kanan 9. Tandanya seperti ini. Dengan demikian 9 titik apa? Iya, lebih lanjut. Ah, asal bunyi aja. Turunan 1 itu menyatakan apa? Menguji apa? Dan apa? Menguji maksimum minimum juga menguji apa? Turunan 1. Kemonotonan. Kalau turunan 1 negatif artinya apa? Turunan 1 negatif artinya apa? Nah, ini turunannya satunya negatif. Monoton turun. Yang di kanannya monoton naik. Jadi ini titik apa? Turun, naik. Ini titik apa? Turun, naik. Hah? Minimum lokal ya. Ya, jadi dia udah betul si Alvina nih. Pokoknya menguji maksimum minimum lokal atau juga menguji kemonotonan. Saya lebih ingatnya kemonotonan. Turun, naik gitu. Nah, titik minimum global itu pasti termasuk minimum lokal juga, betul? Di depan udah kan? Kalau titik maksimum global pasti termasuk yang lokal juga. Nah, sekarang saya punya titik minimum lokal 1 buah. Ini kan cuma 1 nih. Pasti minimum global kan? Karena minimum global termasuk yang lokal juga. Jadi kalau dapatnya cuma 1, ya dia jadi minimum global. Kalau dapatnya cuma 1, ya, bandingin nilai-nilainya. Heeh. Karena ini margin-marginnya 2 kiri kanan. Kalau kertasnya kurang dari 4, tempat ngetiknya di mana? Nggak ada. Paham? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang ini, coba disalin nggak soalnya ya? Oh, nggak ada. Anton berada di perahu dayung 2 kilometer dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Pantainya anggap aja lurus gitu ya. Nah, ini Anton ada di sini di titik A. 2 kilometer dari pantai. Ini dari titik B. Ya. Ini pantai di sini. Ini laut yang biru. Anton berada 2 kilometer dari titik terdekat di pantai.
Nih, 2 kilo ya. Kemudian ia melihat rumahnya yang terletak di pantai 6 kilometer dari titik B. Hah? Ini. Tadi ini 2 kilometer. Rumahnya 6 kilometer dari titik B. Ini. Kebakaran. Hah? Iya, masih kelihatan mending. Kayak Jatinangor kan nggak kelihatan. Nah, kita lihat ini. Anton dapat mendayung dengan kecepatan sekian. Kemudian kalau udah di darat, dia lari dengan sekian. Kalau di air, dia nggak bisa lari ya. Nggak kayak biksu Shaolin itu. Nah, bisa di atas air gitu lari. Si Anton nggak bisa. Mendayung lebih lambat. Lari lebih cepat dia. Nah, tentukan jalur yang harus diambil si Anton supaya secepat mungkin sampai rumah. Jadi bisa aja dayung sebagian, kemudian lari. Atau dia dari sini dayung terus. Tapi mendayung lambat, cuma 6 km per jam. Atau dia ke sini, kemudian cepat-cepatnya lari. Oke, kita mau cari jalur yang paling cepat. Oke, kita lihat dulu. Bisa lintasannya seperti ini, belum tentu paling cepat itu. Bisa juga seperti ini, atau ke sini enggak ya. Si Anton ini piknik dulu. Iya, rumahnya habis dong. Apalagi ke sini. Iya, kayak James Bond itu di filmnya kan pakai motorboat itu. Wah, gitu loncat ke pantai ya. Jadi dia nggak nyampe pas di pinggir. Stop, loncat, balik lagi gitu. Tentunya enggak itu ya. Nah, ini mungkin ya. Jadi yang mungkin itu dari A ke B kemudian R, atau A langsung R, atau A sampai D dulu baru R. Nah, kita ambil secara umum kalau dia melewati ini, berapa jarak BD-nya. Jadi kita akan menghitung berapa jarak BD yang harus dia ambil supaya waktunya seminimum mungkin. Nanti D-nya mungkin ketemu BD-nya 0. Kalau BD-nya ketemu 0, supaya seminimum mungkin. Kalau BD-nya 0, artinya dia A, B, R. Kalau ketemu BD-nya sama dengan, ini tadi jaraknya berapa BR nih? 6. Kalau BD-nya ketemu minimum, ternyata BD-nya harus 6, berarti dia dayung terus ya. Oke. Jadi kita akan merumuskan apa? Waktu tempuh fungsinya. T-nya tuh bukan variabelnya, tapi fungsinya. T fungsi dari jarak ini. Berapa jaraknya? Supaya minimum. Oke, untuk itu kita rumuskan. Saya notasikan dulu yang udah diketahui jaraknya. Misalkan BD ini X. Saya akan menentukan. Kecil ya tulisannya ya. Oh, judulnya K1 min 4D minus 03. Ada pasti. K1 minus 4D minus 03. Nah, oke, saya misalkan BD sama dengan X. Jadi, saya akan menentukan X supaya waktu tempuh seminimum mungkin. Gitu ya. Paham? Manggut-manggut kayak paham aja. Tapi lumayan nggak ngantuk. Hah? Nggak dia si Melisa nih. Biasanya, ya gitu. Itu aja saya ngerti. Nggak ngerti. Udah direkam belum ini teh? Oh, udah. Nah,
Jadi akan mencari BD atau mencari X supaya waktu tempuh minimum. Saya akan memunculkan waktu tempuh sebagai fungsi dari X. Nanti dicari X-nya berapa supaya minimum. Oke, saya hitung dulu. AD, buat apa ngitung AD? Karena dia kan mendayung sampai D. Mau dihitung waktu tempuhnya. Hitung dulu AD berapa? AD itu adalah AD itu adalah lebih kecil dari kakak ya. Dari kakak. AD kan. Tuh, Helmi. AD itu lebih kecil dari kakak kan? Iya, itu aja. Kok? Oh, enggak. Salah ya, salah. AD bukan lebih kecil dari kakak. Tapi AD adalah AB kuadrat ditambah X kuadrat diakarkan. Tuh, nyambung ya. Kurang nong-nong jadi nggak nyambung ini. Hitung waktunya. AD berapa waktu tempuhnya? Kan dia mendayung kecepatannya berapa tadi? 6. Berarti waktu tempuhnya AD dibagi 6 kan? Iya, jarak dibagi kecepatan. Kecepatannya konstan ngedayungnya. Kemudian dia lari di sini kan? Ini jaraknya berapa? Tadi BR itu diketahui 6. Jadi DR itu 6 min X. Ya, 6 min X dibagi kecepatan lari. Oh. Oke, masukkan angka-angkanya. Tepung ini. Dengan X-nya antara 0 sampai 6. Paham nggak? Kan dia bisa aja dari A ke B, kemudian ke R. Kalau A ke B dulu, berarti X-nya 0. Ini kan X itu jarak BD. Kalau dia dari A ke B, berarti BD-nya berapa? 0. Nah, kalau dia ekstrimnya dari A ke R, X-nya berapa? Enggak. B sini langsung 6. Ini ya. Dan dia nggak mungkin ke sini dulu. Nggak akan minimum atau ke sana dulu. Betul. Di antara B dan R D-nya. Oke, kita waktu tempuh. Waktu tempuh berarti waktu tempuh mendayung ini ditambah waktu tempuh berlari. Berlari berarti jaraknya dibagi kecepatannya 10. Belum. Dicari X-nya berapa? Paling dekat berapa X-nya gitu. Ya, kembali kayak yang di depan. Cari titik minimumnya. Caranya gimana? Kumpulkan titik kritisnya. Titik ujung. Kemudian turunkan ini. Turunkan, percaya aja dengan hati senang, ketemu ini. Titik singular, berapa? Nggak ada, nggak mungkin nol kan bawahnya ya. Titik singular nggak ada. Titik stasioner, susah ngitungnya. Percaya aja. Ya. Kan ujian nggak keluar angka kayak gini. Ya. Cari yang ininya nol. Kalau ininya nol berarti atasnya harus nol, betul? Ya ini ada proses dipindahkan ruas dulu, dikuadratkan, nanti dicari. Oke ya. Nah, dia dapat titik kritisnya 3. Ujung-ujung sama titik stasioner. Periksa tanda F aksennya. Kenapa periksa tanda F aksen? Kenapa? Nyari apa? Hah? Titik minimum ya. Oke. Periksa tanda dari T aksen.
Kalau diperiksa tandanya seperti ini. Ini dipasang titik kritisnya ya, ujung-ujung sama titik stasionernya. Periksa tanda, dapatnya seperti ini. Ini artinya apa? Ini grafiknya berarti si T ini turun, kemudian naik. Berarti ini titik apa? Minimum lokal. Karena cuma satu, dia jadi minimum global. Jadi dia harus ngambil X-nya jaraknya 3/2 meter. 3/2 kilometer. Ini. Ngarahin perahunya. Kemudian sisanya lari. Itu akan meminimumkan waktu. Tapi kayaknya ngitung gini dulu rumahnya udah habis kebakar ya. Hah? Tanya si Melisa, titik singular itu apa? Yang nggak ada turunannya apa katanya? Nanya lagi. Titik di mana turunannya nggak ada. Ini nggak ada, selalu turunannya ada. Sok, nanya dulu ke si. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak. Tabung, tahu kan ya, tabung silinder biasa, kayak kaleng Coca-Cola. Yang volumenya sebesar mungkin, ya kalau nggak ada batasan, sebesar mungkin bisa tak hingga tabungnya. Tapi ada batasannya, yang dapat ditempatkan di dalam sebuah kerucut berukuran tingginya A cm, jari-jari alasnya B. Gimana sih, nggak kebayang ya? Hah? Maksudnya ini berapa ukuran tabungnya yang bisa dibuat sebesar mungkin? Hah. Oke, kita lihat ini. Nah, jadi ada kerucut, jari-jari alasnya B, tingginya A. Di dalamnya mau ditaruh tabung lingkaran tegak. Berapa ukuran tabungnya supaya sebesar mungkin volumenya? Iya, nanti cari titik maksimum. Dari apa? Titik maksimum dari apa? Kerucut mah volumenya konstan nih. Ukurannya udah tertentu, A dan B udah tertentu. Mencari volume maksimum dari si tabung. Nih, di dalamnya diisi tabung. Supaya maksimum pasti ujung-ujungnya menyentuh si kerucut, betul? Kalau belum menyentuh kerucut bisa digedein terus kan? Ingat, A dan B konstanta, udah ada angkanya, bayangkan. Kerucutnya itu udah fix. Nah, kalau tabungnya kan bisa macam-macam. Coba bisa macam-macam itu saya gambarkan dulu di sini. Tabungnya. Bisa yang ini, bisa juga tabungnya yang ini. Tabung yang ini. Kurang disukai sama cewek-cewek ini ya. Gemuk, pendek gitu. Gitu ya. Oke. Bisa gitu. Yang disukai cewek-cewek yang gini tabungnya. Nah, ini. Aduh, aku kerasa masih gemuk. Katanya udah segini kurusnya juga. Gitu ya. Jadi ukuran tabungnya bisa macam-macam. Situ kemana ya? Fiona. Siapa? Ngilang lagi tuh anak. Hah? Bahagia juga dia ya. Iya, banyak makan nasi, tapi tubuhnya kurus saja. Tambah ke langit gitu. Oke ya. Jadi ukuran tabungnya bisa macam-macam, betul? Kita mau mencari berapa ukuran tabung supaya volumenya maksimum. Paham? Kayak ngajarin ikan lohan di rumah ini mah. Ngajarin si nong-nong.
Betul, nanti saya videoin waktu saya ngajarin ikan lohan itu. Disuruh gitu loncat dia. Ingat, A dan B-nya bilangan tetap. Ukuran kerucut udah tetap. Ukuran tabung bisa macam-macam tadi. Bisa yang kurus, bisa yang gemuk tabungnya. Jadi saya mau mencari volume maksimum dari tabung. Munculkan rumus volume tabung. Kan itu yang mau di... Belum tahu? Belum tahu ya misalkan aja jari-jarinya R, tingginya H. Ini. Misalkan jari-jari tabungnya R, tingginya H. Kita mau mencari berapa R dan berapa H supaya volume tabung maksimum. Paham? Nah, untuk itu maka saya munculkan rumus volumenya, betul? Kan ini mau dimaksimumkan. Fungsinya V, volume tabung. V sama dengan PR kuadrat kali H, betul? Nah, kalau R-nya berubah, tabungnya dibikin lebih kurus, H-nya juga berubah, betul? Hah? Tuh. Jadi R itu variabel, H juga variabel, betul? Oh, ini kenapa gini? R-nya paling gede berapa? R-nya paling gede, paling kecil 0. Kalau R-nya 0, tabungnya mana? Ada satu garis aja ke atas. Ya, satu garis aja. Nggak akan maksimum, volumenya 0 ya. Kalau R-nya paling besar, B. Itu mana tabungnya? Ini teh mana? Alasnya doang ya. Volumenya 0 juga. Karena tinggi tabungnya 0 kan. Ya, tapi biarin aja. Ini nanti jadi ujung-ujung. Nah, ini ada dua variabel. Ada R berubah, variabel, H juga variabel. Nggak bisa ngitung maksimum minimum kalau variabelnya ada dua. Harus dieliminasi dulu salah satu. Cari hubungan R dengan H. Nah, kita lihat segitiga yang ini. Segitiga ini. Kita lihat R dibanding B sama dengan ini dibanding A, betul? Yang mana? Betul. Hah? Kali lagi, segitiga yang ini ya. Bisa, tapi sayang nih tintanya nanti habis. Oh, digedein. Oh, dari tadi tuh nggak kelihatan segitu. Kata yang di rumah mah jelas. Ini. Iya. Segitiga yang ini ya. R dibagi B sama dengan ini dibagi A. Betul? Ini berapa? Paham nggak dari mana A min H? Ini kan tinggi tabungnya H. Ini seluruhnya A. Jadi dari sini ke sana A min H. Oke, saya munculkan itu. Kecilin lagi. R dibagi B. Ini R yang merah dibagi B sama dengan A min H dibagi A. Ini atau saya buka dulu baru digedein ya supaya bisa. Tuh. Oke. Dari sini saya bisa merumuskan R-nya sekian. Sekian H ya. Masukkan ke sini. Kenapa dimasukkan ke sini? Kan mau dieliminasi salah satu tadi. R-nya saya ganti supaya semua dalam H. R-nya ganti dengan ini. R kuadratnya. Susun-susun punya ini. Nggak usah dihitung dalam hati. Ngabisin kepala. Percaya aja kalau ini dihitung jadi ini. H-nya tadi paling kecil 0, paling tinggi setinggi kerucut. A. Oke, udah dapat ini mah standar aja kayak biasa. Kita mau mencari H
H, H, H. Mencari H supaya volume maksimum. Supaya volume minimum. Oh, maksimum. Ya udah lah. Percaya, ikutin kalian. Maksimum. Titik ujung. Otomatis sudah muncul ya. So, diskusi dulu. Nah, V-nya udah ketemu rumusnya ini. Titik ujung ini, saya turunin ini. Turunin terhadap apa? Terhadap H ya. Kan variabelnya H. V fungsi dari H. Dicari dV dH. Ini dicari. Loh, turunannya kenapa rumit gini ya? Oh, betul. Ini kan perkalian. Ini perkalian. Nah. Ya, kan nurunin udah tahu perkalian. Percaya aja, betul. Si Neng balik lagi ke atas. R ini banding B sama dengan ini banding seluruhnya. Iya, oke. Kan soal tunggal yang dari tadi kita bahas turunannya ini kalau misalnya di ujian ada yang kayak gitu nggak Pak? Ada kalau online mah pakai pakai itu aja. GeoGebra tinggal derivatif kurung fungsinya. Offline. Kalau Pak Oki suka yang rumit-rumit gini. Hah? Saya kalau keluar soal Pak Oki selalu saya nggak bisa. Enggak, mahasiswa bisa. Direkam semua tuh. Biarin aja. Oke, turunannya gini. Nanti kan kalau di ujian AB-nya dikasih angka, jadi nggak terlalu susah. Oke, turunannya ini. Kapan dia 0? Kalau H-nya berapa? H-nya sama dengan A, tapi H sama A udah titik ujung tadi. Atau HH-nya sama dengan sepertiga A ya. Oh, udah ditulis di sini. Oke, udah gitu periksa tanda. Bikin garis bilangan, tandai titik-titik ujung, titik stasioner. Oh, itu salah ya. 0. Salah baca kamu mah 0 itu. 0. Periksa tanda. Jadi tandanya kayak gini, plus min kalau diperiksa. Jadi grafiknya si V ini naik, kemudian turun. Jadi ini titik maksimum lokal. Karena cuma ada satu-satunya, dia jadi maksimum global. Udah, mengapanya karena cuma satu-satunya gitu ya. Udah, jadi supaya volume silindernya ini maksimum, ya H-nya harus sekian, R-nya harusnya dihitung. R-nya masukkan ke mana? Ini R-nya. Setelah H didapat, R-nya bisa dihitung. Kalau ditanya berapa volume silindernya, ya R dan H udah dapat, masukkan ke sini. Paham? Biobina, paham tidak? Paham, Pak. Dea Kusuma, paham tidak? Paham, Pak. Oke. Sok, ini yang diskusi-diskusi dulu. Pause dulu. Oke, lanjut. Nggak terekam yang tadi, untung. Oke, lanjut lagi.
Yang ini aja, nomor 6. Nomor 5 hitungannya rumit sekali, tapi prinsipnya sama aja. Jadi semua soal-soal cerita gini, kita harus merumuskan fungsinya. Kemudian menentukan titik ujung, titik stasioner, titik singular, periksa tanda F aksennya. Itu aja. Yang susah merumuskan fungsinya ya. Coba kita lihat yang nomor 6. Secari kertas berbentuk persegi panjang. Ini kertasnya. Lebarnya A. Jadi ini diasumsikan kertasnya panjang sekali, yang penting lebarnya A. Mana ada kertas nggak? Kertas, pinjam kertas coba. Yang jelek ada yang bagus. Kertas. Panjangnya panjang sekali kertas ini. Aduh, yang nggak online nggak kelihatan deh. Hah? Hidupin videonya. Ya. Ini kertas panjang. Kemudian ujung ini nih, ini kelihatan nggak di video? Ujung ini dilipat supaya sampai ke pinggiran yang sebelah kanan. Ini di sini. Nah, nyampe sini. Ini ujung ini ujung ini dilipat supaya nyampe ke ujung yang di sisi sini. Gitu ya. Oke? Kayak yang digambar di layar kan? Ini ujung ini dilipat ke sini. Gitu. Kita aja pinjam kertas buat itu. Nah, sekarang kalau lebar kertasnya A, konstanta lebar kertasnya tertentu, misalnya 10 cm, 15 cm. Nah, tentukan X, ini X. Jadi ini titik C asalnya di sini, dilipat ke sini. Tentukan berapa X-nya ini supaya terbentuk luas segitiga ini maksimum. Hah? Itu yang bagian bawah yang itu apa? Yang bagian bawah apa ini? Ini mah pokoknya kertasnya panjang. Dipotong, ini digunting. Nggak penting bawahnya. Ini berapa ukuran X ya? Nah, berapa ini panjang lipatan di sini supaya ini luasnya maksimum? Nggak kebayang? Sini pinjam lagi kertasnya. Ini kertasnya panjang. Ini sampai di sini. Betul? Nih, dilipat. Sampai di sini. Segitiganya mana yang ini kan? Iya. Nah, berapa ini ngelipatnya kan bisa juga ngelipatnya gini. Oh, ini ujungnya sampai sini. Ini segitiganya ini. Ya, dari X-nya berapa? Supaya ini maksimum luasnya. Kalau paling kecil X-nya segini, ujungnya sampai di situ, saya di sini. Mana segitiganya? Nggak ada, nol. Bisa juga ekstrem ini sampai di bawah sini. Segitiganya juga nggak ada ya. Gimana dari sekolah? Jangan yang itu. Jadi X-nya paling kecil berapa? Enggak, X-nya bukan luasnya. Enggak dong. Ini titik ini harus nyampe di pinggiran sini. Hah? X-nya A. Paling besar itu. Paling kecil? Enggak dong. Kalau X-nya 0, titik C-nya diam di sini terus dong. Enggak nyampe di ujung kanan dong. A/2. Nah, pintar. A/2. Pinjam lagi.
supaya sedikit ini A/4 kan? Nggak ada. Paling kecil ada. X-nya, kalau X-nya cuma segini, diputar ini ujungnya nggak nyampe di sini. Kalau nyampe di situ setidaknya A/2. Atau paling gede, gini, X-nya seluruh A. Tuh. Tapi keduanya. Keluar lagi kan. Nggak akan jadi maksimum luasnya. Pasti nanti yang lain. Oke ya? Kita lihat jawabnya. Oke? BC sama dengan X. Paham nggak? Oh ya, kita mau mencari berapa X. Ini si gundul kok muncul. Berapa X supaya luas BCD maksimum. Gak mau tuh dia. Berapa X supaya luas BCD maksimum. Jadi saya munculkan fungsinya luas BCD, betul? Kan mau dimaksimumkan. Saya munculkan luas BCD. Karena pertanyaannya tadi supaya luas BCD maksimum. Munculkan luas BCD. Harus dinyatakan dalam X kan? Kenapa harus dalam X? Kan berapa X supaya luas BCD maksimum. Jadi luas BCD harus dihubungkan dengan X. Oke, kita munculkannya nggak usah dihubungkan dengan X dulu, nanti belakangan aja. Luas BCD adalah BD kali CD dibagi 2, betul? Ya. Oke. Saya menghitung dulu sekarang BD berapa? A min X, gampang ya. CD nggak tahu. Tapi BC kita tahu kan, BC sama dengan X. Dari mana BC sama X? Hah? Gitu. Hah? Karena ini kan dilipat yang di sini, saya ini tadinya di sini jadi di sini. Berarti panjang ini sama dengan ini kan? Oke. Saya harus munculin ini, keluarin dulu aja biar nanti bisa digedein ya. Keluarin dulu semua ya. Lalu digedein. Nah. Nah. Ini X sama dengan ini X. Ini A min X. Jadi CD bisa dihitung, betul? Mana CD ini? Paham? Nah, sekarang luasnya munculkan. Luas BCD adalah BD kali CD bagi 2. Ini BD dibagi 2 kali CD. Tadi X-nya di antara ini. Paling kecil sekian, paling besar sekian. Udah, sisanya tinggal kayak tadi. Titik ujung. Turunkan ini. Turunkan pakai GeoGebra, ketemu ini. Iya. Bahasa Inggris susah. Saya dulu waktu SMA, gurunya galak. Selalu yang bagus di kanan, yang nggak bagus di kiri. Saya di kiri terus kalau bahasa Inggris. Pernah bagus sekali, langsung pindah kanan. Ujian berikutnya, jebol sekali. Pindahin kiri lagi. Oke. Kemana? Oke. Turunannya ini. Berapa supaya 0 X-nya? 2/3A ya ini. Supaya X. Ini supaya 0. Turunannya nggak ada kalau ininya 0. Berapa? Setengah A ya. Betul?
setengah A tapi udah termasuk titik ujung. Jadi nggak usah. Jadi nggak dimasukkan titik singular. Udah tercover sebagai titik ujung. Mudah, periksa ujung, titik stasioner, periksa tanda L aksen. Ya rada susah masukin angkanya. Kecuali A-nya udah jadi angka. Nah, tandanya gini, berarti ini fungsinya naik, kemudian turun. Ini titik maksimum lokal. Jadi, X-nya harus 2/3A. Ngelipatnya. Supaya luas ini maksimum. Yang warnanya beda, ini jawaban untuk soal yang berikutnya. Yang soal ini dan ini. Sendiri. Sama prosesnya. Rumuskan luas ini. Cari lagi turunannya. Periksa titik ujung. Udah sama lagi gitu ya. Yang penting merumuskan luas ini. Begitu? Ini kalau mau dipoto boleh. Nah. Ini nggak usah sendiri. Sendiri itu. Biarin aja sengaja ini. Sendiri yang sini mah. Nah yang itu sendiri. Yang ini aja yang dikasih tahu. Paham?